Menpora Dito sudah masuk juga ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Jelasnya sebenarnya kapasitas Dito ini diperiksa sebagai apa, dalam kasus apa, dan mungkin Anda bisa menjelaskan juga detailnya di mana dia diperiksa saat ini, di Kejaksaan Agung di bagian mana? Ya, Irianda, hari ini Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek BTS. Nah, memang nama Dito ini kemudian mencuat atau kemudian ditetapkan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa hari ini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS setelah dalam pemeriksaan sebelumnya salah satu tersangka yakni Irwan Hermawan yang merupakan komisaris PT Solitech Media Sinergi ini memberikan keterangan bahwa ada nama Dito yang kemudian menjadi salah satu nama yang menerima aliran dana dari hasil korupsi proyek BTS senilai 27 miliar rupiah. Karenanya hari ini Menpora Dito Aryo Tejo kemudian dipanggil oleh bagian Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Baru saja pukul 13 tepat Menpora Dito Aryo Tejo tiba di Kejaksaan Agung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Tentu saja Dito nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik terkait apakah betul Dito kemudian menjadi pihak yang disebut oleh Irwan Hermawan menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah, dan kalau betul dana yang cukup fantastis itu kemudian digunakan untuk kepentingan apa, dan kita juga tentu bertanya-tanya dalam kapasitas sebagai apa kemudian Dito menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan Irianda, pemberian atau penerimaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah ini diterima oleh Dito disebutkan pada bulan November hingga Desember 2022 yang lalu. Kalau kita ingat itu merupakan periode di mana Dito waktu itu masih menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau staf khusus dari Airlangga Hartarto. Ini menjadi pertanyaan. Kalau betul Dito yang dimaksud adalah Dito Menpora, pada saat menerima aliran dana itu kapasitasnya sebagai apa? Apakah memang sebagai perantara atau penerima utama? Nah, kemudian aliran dana itu digunakan untuk kepentingan apa? Karena dalam kasus ini kita juga sudah sama-sama tahu bahwa dana yang berhasil dikumpulkan oleh tersangka Irwan Hermawan yang kemudian itu juga dilakukan atas perintah dari Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif, diminta untuk mengumpulkan uang dari konsorsium, kemudian juga dari subkontraktor proyek, dengan kumpulan dana mencapai 243 miliar rupiah, itu digunakan untuk memuluskan proyek, kemudian juga untuk mencegah supaya kejanggalan dari proyek BTS ini kemudian tidak tersentuh oleh lembaga hukum. Nah, apakah memang aliran dana itu diserahkan kepada Dito untuk dua kepentingan itu atau tidak, itu yang akan kita nantikan bagaimana nanti hasil pemeriksaannya di Jampitsus Kejagung hari ini. Irianda. Ya, dari Kejaksaan kepada Menpora Dito, karena salah satu tersangka dari 8 tersangka itu menyebutkan ada aliran dana yang mengalir ke Dito, bukan saat kapasitasnya sebagai Menpora, tapi sebelumnya begitu ya, ketika menjabat sebagai staf sus dari Menko atau Menteri Airlangga begitu ya, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Kita tentu nantikan informasi selanjutnya setelah setelah diperiksa akan keluar. Tentu kita juga menunggu bagaimana kemudian pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo. Terima kasih Dian atas laporannya langsung dari Kejaksaan Agung. Saudara, sesaat sebelum bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan, Presiden Jokowi sempat berkomentar mengenai pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kemenkominfo. Presiden mengingatkan semua pihak untuk taat dan menghormati proses hukum. 7 miliar Pak, fantastis sekali itu. Menghormati semua proses hukum. Kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari Kejaksaan, ya hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi.
Ya, saya koreksi sedikit. Tadi saya menyatakan bahwa Erlangga Hartarto adalah Menteri Perekonomian. Saya koreksi bahwa Erlangga Hartarto merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Breaking News Kompas TV terkait dengan pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo di Kejaksaan Agung kami tutup sementara. Nanti tentu kami akan mengupdate lagi informasinya setelah pemeriksaan selesai. Breaking News sampai di sini. Kita lanjutkan ke Sapa Indonesia Siang. Sudah ya. Sedianya beliau diperiksa. Lanjut Pak, kami lanjut. Jadi sedianya beliau diperiksa jam 9 tadi pagi. Ya, tapi meminta pengunduran diri, pengunduran waktu karena memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan sehingga beliau hadir tepat waktu di jam 13.00 pada hari ini. Ya. Nah, dalam rangka apa beliau diperiksa? Ya, beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dulu ya, terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi ya, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi ya yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IH yang nanti disidangkan tanggal 4 besok disidangkan ya. Apalagi pernyataan yang dikonfirmasi dengan berita acara ya, terkait uangnya itu atau gimana Pak? Yang disebutkan oleh IH. Itu nanti bagian daripada pemeriksaan ya. Nanti kami akan doorstop setelah pemeriksaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan sampaikan lagi kepada media. Baik, apakah hari ini ada saksi lain yang akan diperiksa? Nanti kita sampaikan semua rilis saksi-saksi, pasti banyak yang kita periksa hari ini ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya Mas. Maaf Kak, kabelnya. Ya, saudara, ternyata tidak banyak yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, terkait dengan pemeriksaan Menpora Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, yang belum lama ini juga kita lihat tadi sekitar jam 1 masuk ke dalam Kejaksaan Agung. Ternyata jadwal untuk pemeriksaan Dito sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kominfo ini jam 9 pagi dan meminta pengunduran dan akhirnya disetujui jam 1 dan tempat waktu tadi Dito masuk sekitar pukul jam 1 siang ke Kejaksaan Agung. Saudara, informasi selanjutnya ini dari Sumeneb, Jawa Timur, di mana warga dihebohkan dengan penemuan jenazah bayi dalam ember. Sementara di Medan, Sumatera Utara, 2 jenazah pria ditemukan di saluran drainase. Penemuan jasad tanpa identitas juga terjadi di sebuah saluran air di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penemuan jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi termutilasi di area tegalan milik warga di desa